Kita lanjutkan pelajaran tentang Matius. Bagian kedua dimulai dengan Sang Raja dalam kemuliaannya. Ya, saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Raja yang mulia. Engkau rela mengorbankan nyawamu demi kami, orang-orang berdosa, sehingga kami dapat berbagi akan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Engkau menampakkan diri kepada 3 murid-Mu di dalam kemuliaan-Nya, sehingga mereka yakin bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Demikian pula dengan kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Sang Raja dalam kemuliaannya. Sebelumnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah menurut kamu aku ini? Dan Petrus menjawab, Engkaulah Anak Allah yang hidup. Ya, Tuhan Yesus berkata, bukan dari manusia mengatakan kepadamu, tetapi dari Allah yang mengatakan kepadamu. Oke saudara, jadi pendahuluan, saudara, pasal 17 ini dimulai dengan pemandangan yang megah di puncak gunung. Ya, bukan megah juga, tapi menakjubkan di puncak gunung. Dan diakhiri dengan Petrus menangkap ikan untuk membayar pajaknya. Kontras banget, saudara. Tetapi Yesus Kristus Sang Raja adalah tema dari seluruh pasal ini. 3 peristiwa dalam bab ini memberikan kita 3 gambaran tentang Sang Raja. Ya. Nah, saudara, di sini ada 3 tema. 1, Sang Raja dalam kemuliaannya, ayat 1 sampai 13. Yang kedua, Sang Raja dalam kekuasaannya, ayat 14 sampai 21, dan Sang Raja dalam kerendahan hatinya, ayat 22 sampai 27. Ya, saudara, kita baca perikop pertama, yaitu Matius 17 ayat 1 sampai 13. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus berdatang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Oke, saudara, ini adalah transfigurasi Tuhan Yesus. Ya, Sang Raja dalam kemuliaannya. Saudara, Matius dan Markus menyatakan bahwa transfigurasi terjadi setelah 6 hari.
Sementara Lukas mengatakan kira-kira 8 hari kemudian. Lukas 9 ayat 28. Saudara, sebenarnya tidak ada pertentangan. Pernyataan Lukas adalah padanan Yahudi untuk kira-kira seminggu kemudian. Selama minggu itu, para murid pasti telah merenungkan dan membahas apa yang Yesus maksud dengan kematian dan kebangkitannya. Karena sebelumnya, setelah dia meminta Petrus mengatakan, siapakah dia? Yesus mulai mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Tidak diragukan lagi, mereka juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan janji-janji perjanjian lama tentang kerajaan. Jika Yesus akan membangun sebuah gereja, apa yang terjadi dengan kerajaan yang dijanjikan? Teks tersebut tidak menyebutkan tempat terjadinya mujizat ini, dan mungkin di Gunung Hermon yang dekat Kaisarea Filipi. Saudara, transfigurasi mengungkapkan 4 aspek kemuliaan Yesus Kristus, Sang Raja. Satu adalah kemuliaan pribadinya. Sejauh yang tercatat di dalam catatan, ini adalah satu-satunya saat Yesus mengungkapkan kemuliaannya dengan cara ini saat dia berada di bumi. Kata yang diterjemahkan menjadi transfigurasi memberikan kita kata bahasa Inggris yaitu metamorfosis. Ya, metamorfosis adalah perubahan di luar yang datang dari dalam. Ketika seekor ulat membangun kepompong dan kemudian muncul sebagai kupu-kupu, itu karena proses metamorfosis. Kemuliaan Tuhan kita tidak terpantul, tetapi terpancar dari dalam. Ya, jadi bukan pakai skincare dari luarnya bagus gitu ya, tapi dari dalamnya memang udah bagus, terpancar keluar. Jadi ada perubahan di luar yang datang dari dalam saat dia membiarkan kemuliaan hakikinya bersinar. Peristiwa ini tentu akan memperkuat iman para murid, khususnya Petrus yang baru saja, ya saudara ingat, mengakui Yesus sebagai anak Allah. Seandainya Petrus membuat pengakuannya setelah transfigurasi, itu tidak akan berarti. Petrus percaya, mengakui imannya, dan kemudian menerima kepastian ini, konfirmasi ini. Bertahun-tahun kemudian, Yohanes mengingat peristiwa ini saat Roh Kudus menuntunnya untuk menulis. Dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Dalam Injilnya, Yohanes menekankan keilahian Kristus dan kemuliaan pribadinya. Saudara, Yesus Kristus mengesampingkan kemuliaannya ketika ia datang ke bumi. Karena pekerjaan yang telah selesai di kayu salib, ia menerima kembali kemuliaannya dan sekarang membagikannya kepada kita. Akan tetapi, kita tidak perlu menunggu surga untuk berbagi dalam kemuliaan transfigurasi ini. Saudara, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, saudara, ia akan mengubah rupa pikiran kita. Ketika kita berserah kepada Roh Kudus, ia akan mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika kita melihat firman Allah, ketika kita melihat anak Allah dan diubah oleh rupa Roh Allah ke dalam kemuliaan Allah. Saudara, itu adalah kemuliaan pribadi Yesus Kristus dan kita dapat berbagi kemuliaan itu. Ya, saat kita berserah, pikiran kita diubah, hati kita diubah oleh firman Allah. Yang kedua adalah kemuliaan kerajaannya. Di akhir khotbahnya tentang memikul salib, Yesus berjanji bahwa beberapa murid akan melihat anak manusia datang sebagai raja. Saudara, ia memilih Petrus, Yakobus, Yohanes sebagai saksi peristiwa ini. Ketiga sahabat dan mitra bisnis ini pernah bersama Yesus di rumah Yairus dan mereka pergi bersamanya ke Taman Getsemani sebelum penyalipannya. Ya, mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati ya di rumah Yairus. Ya. Berarti mereka yang diberikan suatu privilege untuk melihat kemuliaan yang tertinggi. Dr. Campbell telah menunjukkan bahwa ketiga peristiwa ini semuanya berkaitan dengan kematian. Yesus mengajar ketiga murid ini bahwa ia adalah pemenang atas kematiannya, bahwa ia membangkitkan putri Yairus dan berserah kepada kematian di taman, dan transfigurasi mengajar mereka bahwa di dalam kemuliaan ia akan dimuliakan. Kehadiran Musa dan Elia sangat penting. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia adalah mewakili para nabi.
Semua hukum dan nabi menunjuk kepada Kristus Yesus dan digenapi di dalam Kristus, dan tidak ada satu kata pun dari kitab suci Perjanjian Lama yang tidak akan digenapi. Oleh sebab itu saudara, Alkitab itu seluruhnya adalah mengenai Yesus Kristus. Anda cabut Yesus Kristus dari Alkitab, firman Tuhan tidak ada sisa sama sekali. Kerajaan yang dijanjikan akan didirikan sama seperti ketika murid melihat Yesus dimuliakan di bumi, demikian pula umat Allah akan melihat Dia dalam kerajaannya yang mulia di bumi. Petrus menangkap pesan ini dan tidak pernah melupakannya. Kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi firman yang disampaikan oleh para nabi semakin diteguhkan. Pengalaman yang dialami Petrus di atas bukit hanya memperkuat imannya pada nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Yang penting bukanlah melihat pemandangan yang indah, tetapi mendengar firman Allah. Yang di sini yang Allah Bapa katakan sekali lagi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Semua orang yang dilahirkan kembali adalah milik kerajaan Allah. Ini adalah kerajaan rohani yang terpisah dari hal-hal materi di dunia. Namun suatu hari ketika Yesus kembali ke bumi, akan ada kerajaan mulia selama 1000 tahun. Dengan Yesus kita akan memerintah, dan Yesus akan memerintah sebagai Raja. Mereka yang telah percaya kepadanya akan memerintah di bumi bersamanya. Ketiga adalah kemuliaan salibnya. Para murid harus belajar bahwa penderitaan dan kemuliaan berjalan beriringan. Petrus telah menentang kepergiannya ke Yerusalem untuk mati, jadi Yesus harus mengajarinya bahwa terlepas dari penderitaan dan kematiannya, tidak akan ada kemuliaan. Jadi tidak akan ada kemuliaan tanpa ada pengorbanan, ya. Petrus tentu saja mempelajari pelajaran itu karena dalam surat pertamanya ia berulang kali menekankan penderitaan dan kemuliaan. Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang keluarannya yang dia laksanakan di Yerusalem. Ya, Exodus. Penderitaan dan kematiannya bukanlah suatu kecelakaan, melainkan suatu pencapaian. Petrus menggunakan kata Exodus dalam menggambarkan kematiannya sendiri yang sudah di depan mata. Suatu keluaran. Bagi orang percaya, kematian bukanlah jalan satu arah menuju kehancuran. Kematian adalah pembebasan. Exodus dari belenggu kehidupan menuju kebebasan mulia di surga. Yang keempat adalah kemuliaan dari penyerahan dirinya. Petrus tidak dapat mengerti mengapa anak Allah mau tunduk kepada orang-orang jahat dan rela menderita. Transfigurasi adalah cara Allah mengajar Petrus bahwa Yesus dimuliakan ketika menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikutinya. Filosofi dunia adalah selamatkanlah dirimu, tetapi filosofi orang Kristen adalah serahkanlah dirimu kepada Allah. Saat ia berdiri di sana dalam kemuliaan, Yesus membuktikan kepada ketiga muridnya bahwa penyerahan diri selalu menuntun kepada pemulihan. Pertama penderitaan, lalu kemuliaan, pertama salib, lalu mahkota. Masing-masing dari ketiga murid itu membutuhkan kebenaran penting ini. Yakobus adalah murid pertama yang meninggal. Yohanes adalah murid terakhir yang meninggal. Tetapi ia akan mengalami banyak penganiayaan berat di Pulau Patmos. Petrus akan mengalami banyak penderitaan dan pada akhirnya ia menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Petrus menentang salib ketika Yesus pertama kali menyebut kematiannya. Di taman itu ia menggunakan pedangnya untuk membela Yesus. Bahkan di Gunung Transfigurasi, Petrus mencoba memberitahu Yesus apa yang harus dilakukan. Ia ingin membangun 3 pondok untuk Yesus, Musa, dan Elia, sehingga mereka semua dapat tinggal di sana dan menikmati kemuliaan. Namun Bapa menyela Petrus dan memberikan arahan lain. Dengarkanlah dia. Bapa tidak akan mengizinkan putra yang terkasih disejajarkan dengan Musa dan Elia. Hanya Yesus adalah pola Allah. Ketika Yesus dan ketiga muridnya turun dari puncak gunung, ia memperingatkan mereka untuk tidak mengungkapkan apa yang telah mereka lihat, bahkan kepada 9 murid lainnya. Namun ketiga orang itu masih bingung. Mereka telah diajari bahwa Elia akan datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan berdirinya kerajaan. Apakah kehadiran Elia di gunung merupakan penggenapan nubuat ini yang ada di Maleakhi? Dan Yesus memberikan 2 jawaban atas pertanyaan mereka.
Ya, Elia akan datang seperti yang dijanjikan pada Malaikat 4 ayat 5-6. Namun secara rohani, Elia sudah datang dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Bangsa itu mengizinkan Yohanes dibunuh dan meminta Yesus dibunuh. Namun rencana Allah akan terpenuhi meskipun ada perbuatan para pemimpin yang berdosa. Kapan Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu? Sebagian orang percaya bahwa Elia akan menjadi salah satu dari 2 saksi yang pelayanannya dijelaskan di dalam Wahyu 11. Yang lain percaya bahwa nubuat itu digenapi dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, sehingga tidak akan ada kedatangan Elia di masa mendatang. Saudara, itu adalah sang raja dalam kemuliaannya. Itu bertujuan untuk memperkuat iman murid-muridnya ketika Yesus mengalami kematian, bahwa nggak usah takut, saya ini Tuhan. Ya, seperti itu juga akan menguatkan iman kita kalau kita mengalami masa sulit di dunia ini. Kita harusnya tidak usah takut karena Yesus yang kita percaya adalah Tuhan. Ya. Saudara, bagian kedua adalah Matius 17 ayat 14-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Ayat 21 dalam kurung, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ya, kira-kira ini fotonya, saudara. Nah, sang raja di dalam kekuasaannya. Kita beranjak dari gunung kemuliaan ke lembah kebutuhan. Kemunculan Yesus dan ketiga muridnya secara tiba-tiba mengejutkan orang banyak. Ayah yang putus asa itu membawa putranya yang kerasukan setan kepada ke-9 muridnya, memohon agar mereka menyelamatkannya, tetapi mereka tidak bisa. Para ahli Taurat telah menyadari kegagalan mereka dan menggunakannya sebagai alasan untuk berdebat. Dan sementara para murid membela diri mereka sendiri dan para ahli Taurat menuduh mereka, setan itu hampir membunuh anak laki-laki yang tak berdaya itu. Ketika kita membandingkan kisah-kisah Injil tentang kejadian dramatis ini, kita menemukan bahwa anak laki-laki satu-satunya ini memang dalam kesulitan dan bahaya besar. Matius mencatat bahwa anak laki-laki itu menderita ayan atau epilepsi atau gila, sangat sakit dan ingin bunuh diri, suka jatuh ke dalam air atau ke dalam api. Markus menggambarkannya sebagai seorang bisu yang sering jatuh ke tanah dengan mulut berbusa dan menggertakkan gigi. Setelah kejadian ini, anak laki-laki itu akan mengalami semacam kayak suatu kekakuan tubuh. Dr. Lukas berkata bahwa anak laki-laki itu adalah anak tunggal dan ia akan berteriak saat mengalami kejang-kejang tersebut. Meskipun beberapa gejala itu dapat disebabkan oleh hal-hal yang wajar, anak laki-laki ini berada di bawah kekuasaan setan. Para murid tidak berdaya untuk melakukan apapun, tak heran sang ayah bergegas menghampiri kaki Yesus. Tanggapan pertama Tuhan Yesus adalah kesedihan. Saat ia melihat para murid yang malu, para ahli Taurat yang berdebat, dan ayah serta anak yang membutuhkan pertolongan, ia mengerang dalam hatinya berkatakan, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Saudara, ketidakpercayaan dan kesesatan rohani mereka merupakan beban baginya. Apa yang harus Tuhan kita rasakan saat ia melihat orang-orang yang percaya tidak berdaya saat ini? Yesus membebaskan anak laki-laki itu dan memberikan roh itu untuk tidak pernah kembali kepadanya.
Setan itu mencoba suatu lemparan terakhir, seperti dikatakan Spurgeon, sehingga orang banyak mengira anak laki-laki itu sudah mati. Ya, ini ada di Markus. Tetapi Yesus mengangkat anak itu dan menyerahkannya kepada bapaknya, sementara orang heran dan memuliakan Allah. Saudara, 9 murid seharusnya mampu mengusir setan. Yesus telah memberi mereka kuasa dan otoritas ini. Tetapi entah bagaimana mereka telah kehilangan kuasa mereka. Ketika mereka bertanya kepada Yesus penyebab kegagalan mereka yang memalukan itu, Yesus memberitahu mereka kurang iman, mereka kurang doa, mereka kurang disiplin. Nah, Matius 17 ayat 21, meskipun ayat ini tidak ditemukan dalam banyak naskah, tetapi ini memberitahukan mereka bahwa mereka kurang doa, kurang disiplin, dan kurang iman. Mungkin 9 orang itu mungkin iri karena mereka tidak dipanggil untuk pergi ke puncak gunung bersama Yesus. Selama Tuhan tidak ada, mereka mulai memanjakan diri sendiri. Mereka mulai mengabaikan doa. Iman mereka melemah. Kemudian ketika krisis datang, mereka tidak siap. Seperti Simpson, mereka pergi berperang tanpa menyadari bahwa kekuatan mereka telah hilang. Dari contoh mereka, kita melihat pentingnya kita setiap minggu menjaga kesehatan rohani kita. Ya, salah satunya pendalaman Alkitab. Kita harus ada doa setiap hari. Ya, itu penting, saudara. Biar iman kita semakin tumbuh, biar doa kita semakin lancar, dan disiplin kita semakin baik. Iman seperti biji sawi tidak hanya menunjukkan ukuran. Allah akan menghargai iman yang kecil sekalipun, tetapi juga kehidupan dan pertumbuhan. Iman seperti biji sesawi adalah iman yang hidup, yang dipelihara dan bertumbuh. Iman harus dipupuk sehingga bertumbuh dan melakukan perbuatan yang lebih besar bagi Allah. Jika ke-9 murid itu berdoa, mendisiplinkan diri, dan merenungkan firman Tuhan, mereka pasti bisa mengusir setan dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Seluruh adegan ini menggambarkan apa yang akan Yesus lakukan ketika dia meninggalkan kemuliaan surga untuk datang ke bumi. Dia akan mengalahkan setan dan mengikatnya selama 1000 tahun. Saudara, itu adalah raja dalam kekuasaannya. Bagian ketiga adalah raja dalam kerendahan hatinya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Oke, saudara. Ya. Petrus mancing, keluar 4 koin, 2 dia bayar untuk Yesus, 2 untuk dia sendiri. Nah, saudara, sang raja dalam kerendahan hatinya. Untuk kedua kalinya, Yesus menyebutkan kematian dan kebangkitannya. Ya, sebelumnya itu adalah setelah Petrus mengaku bahwa dia adalah anak Allah dan dikonfirmasi dengan transfigurasi. Ya, para murid sangat berduka dan takut untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Bahkan para muridnya tidak percaya laporan tentang kebangkitannya karena mereka melupakan janji-janjinya. Namun musuh mengingat apa yang ia katakan dan bertindak sesuai dengan itu. Sungguh suatu paradoks. Seorang raja yang terlalu miskin untuk membayar pajak tahunan bait suci yang hanya setengah sikal. Karakteristik unik dari mujizat ini patut dicatat. Jadi kayak Tuhan Yesus terlalu miskin seorang raja untuk membayar pajak, ya.
Nah, hal ini hanya dicatat di dalam Matius, saudara. Matius, mantan pemungut cukai, menulis Injil tentang sang raja, dan mujizat ini meneguhkan kedudukan Tuhan kita sebagai raja. Raja-raja di bumi tidak mengambil upeti dari anak-anak mereka sendiri. Yesus menegaskan bahwa dirinya bebas dari upeti ini karena ia adalah anak raja, anak Allah. Namun sebagai anak Allah, ia terlalu miskin untuk membayar bahkan setengah sikal, dan murid-muridnya sama miskinnya seperti dia. Ia menjalankan kekuasaannya atas alam untuk menyediakan apa yang dibutuhkan. Nah, Allah memberi Adam dan Hawa kekuasaan atas alam, dan ini termasuk ikan di laut. Manusia kehilangan kekuasaan ini karena dosa, jadi Petrus tidak dapat memerintah ikan dan menemukan uang. Yesus Kristus menjalankan kekuasaan bukan hanya atas ikan, tetapi juga atas binatang dan burung. Apapun yang Adam hilang karena ketidaktaatannya, Yesus Kristus peroleh kembali melalui ketaatannya. Meskipun saat ini orang percaya tidak memiliki kekuasaan penuh atas alam, suatu hari nanti kita akan memerintah bersama Kristus dan menjalankan kekuasaan bersamanya. Sementara itu, Allah memelihara miliknya sendiri dan memastikan bahwa seluruh alam bekerja bagi mereka yang percaya dan taat. Itulah satu-satunya mujizat yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setan telah mencobai Kristus dan menggunakan kuasa ilahinya bagi dirinya sendiri, tetapi ia menolaknya. Akan tetapi dalam kasus ini, ia tidak menggunakan kuasanya secara egois karena orang lain terlibat dalam mujizat ini. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, kata Yesus. Ya, adalah penjelasan Yesus untuk mujizat itu. Ia tidak ingin orang-orang tersinggung karena ia, sebagai orang Yahudi, tidak mendukung pelayanan di bait suci. Meskipun Yesus tidak ragu-ragu untuk melanggar tradisi buatan manusia dari orang-orang Farisi, ia berhati-hati untuk menaati hukum Allah. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita di dalam Kristus untuk menyakiti atau menghancurkan orang lain. Secara teknis, Yesus tidak harus membayar pajak, tetapi untuk alasan praktis sebagai biar tidak menjadi batu sandungan, ia membayarnya. Ia juga menyertakan Petrus agar kesaksian mereka tidak akan terluka. Itulah satu-satunya mujizat yang menggunakan uang. Karena Matius adalah seorang pemungut cukai, kita tentu berharap dia tertarik dengan mujizat ini. Pajak ini bermula pada zaman Musa. Uang pajak yang asli digunakan untuk membuat alas perak dari tempat tiang-tiang kemah suci didirikan. Pajak-pajak berikutnya digunakan untuk mendukung pelayanan kemah suci dan kemudian bait suci. Uang itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah ditebus dari perbudakan Mesir. Kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Itulah satu-satunya mujizat yang menggunakan satu ikan. Yesus telah memperbanyak ikan bagi Petrus, dan ia akan mengulangi mujizat itu. Namun dalam kasus ini, dia hanya menggunakan satu ikan. Ketika kita mempertimbangkan kerumitan mujizat ini, kita heran. Pertama, seorang harus kehilangan koin di dalam air. Kemudian ikan harus mengambil koin itu di mulutnya dan menahannya. Ikan yang sama kemudian harus menggigit kail Petrus dan penghalang di mulutnya dan tertangkap. Anda tidak dapat menjelaskan semua ini dengan cara alami. Hal ini terlalu rumit untuk suatu kecelakaan dan terlalu sulit untuk dipahami oleh manusia. Mujizat itu dilakukan untuk Petrus. Bagaimana murid-murid lainnya membayar tidak diceritakan kepada kita. Itulah salah satu banyak mujizat yang dilakukan Yesus untuk Petrus. Ia menyembuhkan ibu mertua Petrus, menolong Petrus menangkap ikan, memampukannya berjalan di atas air, menyembuhkan telinga maklus yang dipotong Petrus, dan membebaskan Petrus dari penjara. Tidak heran Petrus menulis, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Yesus mengetahui kebutuhan Petrus dan mampu memenuhi kebutuhan itu. Petrus mengira masalahnya akan terpecahkan ketika ia memasuki rumah. Namun sebelum ia dapat memberitahu Yesus apa yang harus dilakukan, Yesus mendahulunya memberitahu apa yang harus dilakukannya. Allah Bapa telah menyela pembicaraan Petrus di gunung. Dan sekarang anak Allah harus menyela pembicaraan Petrus di rumah. Kalau saja kita mau membiarkan Yesus yang memberikan petunjuk, bukannya kita yang mulai untuk memberikan ide kita,
kita akan melihat Dia akan memenuhi kebutuhan kita untuk kemuliaannya. Saudara, firman Allah harus mendahului apa yang ada di pikiran kita. Itulah satu-satunya mujizat yang hasilnya tak tercatat. Kita akan mengharapkan ayat lain yang berbunyi, "Makalah, pergilah Petrus ke danau lalu memancing ikan dan menangkapnya. Dan setelah ia membuka mulut ikan itu, ia menemukan sekeping uang logam di dalamnya. Lalu ia membayar bea bait Allah untuk dirinya dan untuk Yesus." Tetapi Matius 17 ayat 28 tidak ada di sana. Lalu bagaimana kita tahu mujizat itu terjadi? Karena Yesus berkata itu akan terjadi. Tidak ada satupun dari segala yang baik yang dijanjikannya tidak terpenuhi. Kita harus memuji Petrus atas imannya. Dia tidak banyak berdalih, dia langsung memancing ya. Orang-orang di tepi pantai terbiasa melihat Petrus memegang jala di tangannya, bukan kail dan tali pancing. Tetapi Petrus beriman kepada apa yang Yesus katakan, kepada firman Tuhan, dan Tuhan menghargai iman itu. Saudara, pelajaran penting, jika kita percaya pada Sang Raja, seperti Petrus percaya kepada Sang Raja, Dia pasti akan memenuhi kebutuhan kita saat kita menaati firman-Nya. Bagaimanapun juga, Dia adalah anak Allah. Dia pada saat transfigurasi, sesuatu yang menakjubkan di atas gunung, Sang Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Penutup saudara, soal transfigurasi terkait erat dengan ketiga Injil sinoptik dengan pengakuan Petrus dan pengajaran pertama. Berikutnya tentang peran Yesus dalam penderitaan dan kematian. Urutannya bersifat intrusif. Pertama, suatu euforia, suatu hal yang berbahagia yang disarankan oleh pengakuan Yesus sebagai Mesias. Saudara, telah dihancurkan oleh suatu pewahyuan tentang apa yang akan terjadi dalam kemesiasan itu, bahwa Yesus pasti akan menderita, mati, disalibkan, tetapi akan bangkit. Baik bagi Yesus maupun pada pengikutnya. Tetapi sekarang kegagalan yang tampak pada tingkat manusia dianggap gagal, itu diimbangi dengan pewahyuan tentang realitas supernatural yang ada di baliknya, yaitu Dia yang akan menderita adalah Mesias pilihan Allah. Putranya yang sifatnya sejati terungkap dalam transfigurasi kemuliaan ilahinya. Namun seluruh adegan itu jelas-jelas menakjubkan saudara. Cahayanya, kecemerlangannya, awan, suara dari surga, ketakutan para murid, dan kemunculan serta lenyapnya tiba-tiba orang-orang dari masa lampau, yaitu Musa dan Elia. Saudara, tidak ada yang seperti itu terjadi di tempat lain dalam Injil, bahkan dalam penampakan Yesus setelah kebangkitan. Saudara, ini adalah pasal yang paling penting, itu akan menguatkan iman para murid-muridnya dan juga menguatkan iman kita bahwa yang kita sembah adalah anak Allah yang maha kuasa. Anak Allah yang telah menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kekuasaannya, dan juga menunjukkan kerendahan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan lanjutkan kepada Sang Raja mengajarkan prinsip persatuan dan keharmonisan umat Allah. Tuhan Yesus memberkati.